Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, ketemu lagi dengan Pak Denny pada mata pelajaran matematika. Pada pertemuan pagi hari ini kita masih di bab yang ketiga, yaitu tentang fungsi kuadrat. Submateri yang kita pelajari pagi hari ini adalah menyusun suatu fungsi kuadrat. Oke anak-anak, seperti biasa ya, sebelum kita mengawali pembelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa dulu. Semoga apa yang kita pelajari bermanfaat dan semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Pada pertemuan pagi hari ini nih, kita akan belajar bagaimana menyusun suatu fungsi kuadrat. Ternyata kita bisa menyusun suatu fungsi kuadrat jika kita mengetahui beberapa komponen. Yang pertama, jika diketahui titik potong dengan sumbu X dan titik ketiga. Yang kedua, jika diketahui titik puncak atau titik maksimum atau minimum atau titik balik H, K dan sebuah titik lain. Dan yang ketiga, jika diketahui 3 buah titik. Nah, 3 komponen ini merupakan syarat ya jika kita ingin menyusun suatu fungsi kuadrat. Jika salah satunya terpenuhi, maka kita bisa menentukan fungsi kuadratnya. Oke, kita akan bahas nih satu persatu dan rumus apa aja sih yang akan kita gunakan jika yang pertama diketahui atau kedua atau ketiga yang diketahui. Oke, kita masuk pada slide berikutnya ya. Sekarang kita akan menyusun fungsi kuadrat jika yang diketahui itu titik potong dengan sumbu X dan titik ketiga. Untuk menyusun persamaan kuadrat ini kita bisa menggunakan rumus yaitu fx sama dengan a dalam kurung x dikurang x1 dalam kurung x dikurang x2. Nah, ini rumus yang kita gunakan jika diketahui titik potong sumbu x dan titik ketiga. Titik ketiga akan kita gunakan untuk menentukan nilai a, di mana nilai a itu ternyata mempengaruhi nilai maksimum atau minimum ya. Atau kalau kita bentuk kurvanya akan mempengaruhi kurus atau gemuknya suatu kurva fungsi kuadrat. Perhatikan grafik fungsi kuadrat di bawah ini. Ada fx sama dengan x kuadrat dikurang 5x ditambah 4. Dia bentuk grafiknya sebagai berikut ya. Nah, seperti ini. Jadi nanti bentuk grafiknya dia akan cenderung lebih gemuk ya. Nah, kalau kita perhatikan fungsinya di sini dia hanya bernilai 1 ya. Yang kedua, kalau pada ini tampilkan fungsi fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 8, maka bentuk kurvanya dia sebagai berikut nih. Jadi nanti bentuk kurvanya akan cenderung kurus, di mana kurva kurus ini diketahui untuk nilai a-nya dia adalah 2. Jadi ternyata 2 itu mempengaruhi nilai maksimum dan juga bentuk kurvanya ya. Oke, biar lebih jelasnya, Pak ini akan kasih contohnya nih seperti apa bentuk soal untuk menyusun fungsi kuadrat jika diketahui titik potong sumbu X dan titik ketiga. Oke, kita masuk ke contohnya. Ini contohnya, kira-kira bentuk soalnya seperti apa? Kita perhatikan di sini. Diketahui suatu fungsi kuadrat memotong sumbu X di 3,0 dan min 1,0 serta melalui titik 4,10. Nah, 4,10 ini dialah sebagai titik ketiganya ya, atau yang akan kita gunakan untuk mencari nilai A-nya. Oke, kita masuk ya untuk yang ditanyakannya.
di sini adalah fungsi kuadratnya ya. Jadi kita disuruh mencari fungsi kuadratnya seperti apa. Oke, kita masuk penyelesaiannya. Kita tulis dulu rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan a dalam kurung x dikurang x1 x dikurang x2. Sekarang kita tentukan dulu nih mana x1 dan x2 nya. Kita tulis di sini 3 nya pada ini sebagai x1, terus min 1 nya dia sebagai x2. Boleh nggak Pak dibalik x1 nya min 1 dan x2 nya adalah 3? Boleh ya, bebas, kalian boleh dibolak-balik nih untuk x1 dan x2 nya. Karena yang nolnya yang belakang itu kan dia sebagai y ya. Jadi kalau nanti x1 nya 3 ya berarti y1 nya yang 0 yang di belakangnya. Oke, udah kita ketahui x1 dan x2 nya, kita masukkan aja ke rumus fungsinya. Di sini sama dengan a kurung buka x dikurang dengan x1 nya kita ganti dengan 3 kurung tutup, terus kurung buka x kita kurang dengan x2 nya diketahui yaitu min 1. Kita lihat di sini ternyata x dikurang min 1 ya. Jadi ada min warna hitam dan warna merah. Ini kita bisa rubah dia menjadi x plus 1. Maka kita dapatkan di sini sama dengan a, kita kalikan aja ya, x min 3 dikalikan dengan x plus 1, kita kalikan dengan perkalian pelangi ya. Kita dapatkan di sini kurung buka x dikali dengan x hasilnya x kuadrat, terus min 3 dikali dengan x hasilnya min 3x, terus x dikali 1 ya gantian adalah x positif ya, terus min 3 kali 1 hasilnya adalah min 3. Kita kasih kurung tutup. Kita lihat di sini ada yang bisa dioperasikan atau tidak. Ternyata ada ya, yaitu min 3x dengan x. Ini variabelnya sama persis, jadi kita bisa operasikan. Maka kita dapatkan di sini fx sama dengan a kurung buka x kuadrat min 3x ditambah x, maka hasilnya adalah min 2x. Min 3 nya kita turunkan. Nah selanjutnya setelah kita sampai ke tahap ini, kita akan menentukan nilai a nya ya. Nilai a nya kita dengan menggunakan titik ketiga. Titik ketiganya adalah 4,10. Nah kita geser ke sini 4,10, kita masukkan ke fungsi yang terakhir ya, yaitu fx sama dengan a x kuadrat min 2x min 3. Tapi kita tentukan dulu 4 nya itu dia sebagai x, 10 nya sebagai y atau fx. Kita tulis di sini fungsinya fx sama dengan a x kuadrat min 2x min 3. Kita masukkan sama dengan fx nya kita ganti dengan 10, a kurung buka x nya kita ganti semuanya dengan 4. Jadi 4 kuadrat dikurang 2 dikali 4 dikurang 3. Kita dapatkan di sini sama dengan 10 a kurung buka 4 kuadrat hasilnya 16 min 2 kali 4 hasilnya min 8 terus dikurang 3. Dapat ya? Ini berapa hasilnya? 16 dikurang 8 dikurang 3 hasilnya adalah 5. Maka kita dapatkan a di sini sama dengan 10. A-nya pindah menjadi pembaginya yaitu 10 bagi 5. Maka kita dapatkan 10 dibagi 5 yaitu 2. Nah 2 ini sebagai A-nya. Kita tinggal substitusikan ya ke yang A fungsinya nih. Kita masukkan ke sini fx sama dengan A-nya kita ganti dengan 2. Kurung bukanya atau dalam kurungnya kita turunkan di sini karena tidak ada perubahan yaitu x kuadrat min 2x min 3. Terus kita dapatkan sama dengan di sini fx sama dengan 2-nya kita kalikan yang ada di kurung. Jadi 2 kali x kuadrat hasilnya adalah 2x kuadrat. 2 dikali min 2x hasilnya adalah min 4x. 2 kali min 3 hasilnya adalah min 6. Itu ya. Jadi fungsi kuadrat memotong sumbu x di 3,0 dan min 1,0 serta melalui titik 4,10 adalah fx sama dengan 2x kuadrat min 4x min 6. Itu ya. Oke, kita masuk ke slide berikutnya. Nah yang kedua, kita akan menyusun fungsi kuadrat
jika diketahui titik puncak atau titik maksimum atau minimum, titik balik H, K, dan sebuah titik lain. Untuk menyusun persamaan kuadrat ini kita menggunakan rumus fx sama dengan A dalam kurung x dikurang H dikuadratkan ditambah K. Nah, ini rumus yang akan kita pakai jika yang diketahui titik puncak dan titik lain. Untuk titik lainnya kita akan gunakan untuk menentukan nilai A ya. Dan nilai A juga sama nih kayak sifat yang pertama, yaitu mempengaruhi nilai maksimum dan minimum. Dan juga kalau dilihat dari kurvanya, dia juga akan mempengaruhi gemuk kurusnya dari kurva fungsi kuadrat. Ini sama ya kasusnya seperti yang pertama, di mana fx sama dengan x kuadrat min 5x, bentuk kurvanya dia akan cenderung gemuk ya. Seperti ini gambarnya. Ini sama nih kayak yang tadi yang pertama. Terus yang dimana A-nya di sini 1 ya. Terus yang kedua, jika fx sama dengan 2x kuadrat min 10x plus 8, gambar kurvanya sama. Dia akan cenderung kurus, kurva fungsi kuadratnya, dimana kita ketahui ini adalah A-nya sama dengan 2. Oke, biar lebih jelasnya Pak Dini akan kasih contohnya nih, seperti apa cara penggunaan rumusnya dan seperti apa bentuk soalnya. Kita masuk pada slide berikutnya. Di slide ini Pak Dini akan memberikan contohnya kira-kira seperti apa bentuk soalnya. Kita perhatikan di sini. Diketahui suatu fungsi kuadrat memiliki titik puncak min 2, min 18 serta melalui titik min 4,2. Tentukan fungsi kuadratnya. Oke ya, kita masuk tahap penyelesaian. Kita tulis dulu. Rumus fungsinya yaitu fx sama dengan ax min h dipangkat 2 ditambah k. Selanjutnya kita tentukan mana h dan k-nya dulu nih. Ini min 2 sebagai h-nya, min 18 sebagai k-nya. Kita udah dapatkan h dan k-nya. Kita masukkan ke rumus fungsinya sama dengan di sini a kurung buka x dikurang dengan h-nya adalah min 2 kurung tutup dikuadratkan ditambah k-nya adalah min 18. Oke, kira-kira yang bisa dirubah ya, yaitu ada min yang hitam dan yang warna merah ini. Dia akan berubah menjadi di sini sama dengan a. Ini rubah nih ya. Dia akan menjadi plus, kita tulis di sini adalah x plus 2 dikuadratkan. Nah, ini dia plus sama min 18, jadi di sini menjadi min 18. Nah, sampai tahap ini kalian jangan buru-buru dikuadratkan nih yang x plus 2-nya. Untuk mempermudah perhitungannya, kita cari nilai a-nya dulu ya, dengan menggunakan titik min 4,2. Dimana min 4 ini dia adalah sebagai x-nya, dan 2 dia sebagai y-nya. Kita masukkan ke rumus fungsinya, yaitu fx sama dengan a x plus 2 dikuadratkan min 18. Maka kita jadikan di sini sama dengan fx-nya kita ganti dengan 2, a terus x-nya kita ganti dengan min 4 ditambah dengan 2 dikuadratkan dikurang 18. Maka kita dapatkan di sini sama dengan a terus yang sini min 4 ya, min 4 tambah 2 hasilnya adalah min 2 terus dikuadratkan min. Nah, ini min 18 nya kita pindahkan ke sini, maka dia berubah menjadi 2 min 18 nya plus 18. Maka kita hitung 2 tambah 18 hasilnya adalah 20 sama dengan a dikali min 2 dikuadratkan hasilnya adalah 4. Maka kita dapatkan di sini a sama dengan 20 dibagi dengan 4. Hasilnya adalah 5. Kita dapatkan a-nya 5 ya. Kita tinggal masukkan ke sini. Sama dengan a-nya kita ganti dengan 5 kurung buka x ditambah 2 dikuadratkan. Itu artinya adalah x plus 2 dikali dengan x plus 2 min 18. Ya, karena x plus 2 nya pangkat 2, jadi kita rubah di sini ada 2 nih. Artinya kan dia x plus 2 dikali dengan x plus 2 ya. Maka kita dapatkan di sini 5. Kita kalikan dulu nih yang x plus 2 nya dengan x plus 2. Dengan cara perkalian pelangi kita kalikan di sini kurung buka ya. X dikali x hasilnya adalah x kuadrat. Terus x dikali 2 hasilnya adalah plus 2x. Terus 2 dikali x hasilnya juga plus 2x. Terus selanjutnya 2 dikali 2 hasilnya adalah 4. Plus 4 ya, kurung tutup dikurang 18.
Oke, selanjutnya ini bisa kita hitung ya, 2x plus 2x variabelnya sama persis jadi bisa kita jumlahkan. Maka kita dapatkan di sini 5 kurung buka x kuadrat 2x tambah 2x hasilnya adalah 4x, terus ditambah 4 dikurang 18. Ya, jangan buru-buru dikurang 18 karena kita harus kalikan dulu nih dengan 5. Sini kita dapatkan 5 kali x kuadrat hasilnya adalah 5x kuadrat. 5 kali 4x hasilnya adalah 20x. 5 kali 4 hasilnya adalah 20. Baru kita kurang 18. 20 dikurang 18 hasilnya adalah 2. Nah, udah seperti ini kita bisa tarik sebuah kesimpulan. Jadi, fungsi kuadrat yang memiliki titik puncak min 2, min 18 serta melalui titik min 4,2 adalah fx sama dengan 5x kuadrat plus 20x plus 2. Oke ya, itu gampang sekali nih cara kita menentukan fungsi kuadrat jika diketahui titik puncak serta titik lainnya. Oke, kita masuk pada slide berikutnya. Nah, di slide ini kita akan menyusun fungsi kuadrat ya jika diketahui 3 buah titik. Untuk sifat yang ketiga ini sedikit berbeda dengan sifat yang pertama dan yang kedua, di mana untuk menyusun persamaan kuadrat ini kita menggunakan bentuk umum suatu fungsi kuadrat, di mana bentuk umumnya sudah kita ketahui sama-sama ya, bahwa bentuk umum dari fungsi kuadrat adalah fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nah, ini rumus yang kita gunakan jika yang diketahui 3 buah titik nih. Ketiga titik ini kita akan gunakan untuk menyusun 3 buah persamaan yang kemudian akan kita cari nilai A, B, dan C menggunakan eliminasi dan substitusi. Eliminasi dan substitusi sudah kita dapatkan ya, atau sudah kalian pelajari sewaktu kelas 7 pada persamaan linier 3 variabel. Gitu ya. Oke, biar lebih jelasnya, kira-kira bentuk soalnya seperti apa sih? Lalu bagaimana cara penggunaan rumus dari bentuk umum fungsi kuadrat? Kita langsung aja nih masuk pada slide berikutnya. Di slide ini, Pak Dini akan memberikan contoh kira-kira bentuk soal yang seperti apa, lalu bagaimana tahap penyelesaiannya. Kita lihat di sini. Diketahui suatu fungsi kuadrat melewati 3 buah titik, yaitu 1,0, min 2,9, dan 3,4. Tentukan fungsi kuadrat tersebut. Nah, caranya kita masuk tahap penyelesaian di sini, yaitu kita masukkan ke 3 buah titik ini ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat ya. Oke, kita akan masukkan dulu nih satu persatu. Yang pertama kita masukkan titik 1,0 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c, dimana kita ketahui dari 1,0 ini 1 adalah sebagai x-nya dan 0 sebagai y-nya atau sebagai fx-nya. Maka kita dapatkan di sini sama dengan fx-nya kita ganti dengan 0, terus a dikali x kuadratnya kita ganti dengan 1 kuadrat ditambah b, x-nya ganti dengan 1 ditambah dengan c. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 0, a dikali 1 kuadrat hasilnya 1, 1 dikali a hasilnya a, terus ditambah b kali 1 hasilnya adalah b, tetap ya, jadi ditambah b, terus ditambah c. Nah, ini kita dapatkan sebagai persamaan yang pertama. Selanjutnya kita masukkan titik min 2,9 ke bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Kita masukkan di sini min 2 sebagai x dan 9-nya sebagai y, yaitu sama dengan fx-nya kita ganti dengan 9, a dikali dengan x kuadratnya kita ganti dengan min 2 dikuadratkan ditambah b dikali x, x-nya ganti dengan min 2, terus ditambah dengan c. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 9, terus min 2 dikuadratkan hasilnya berapa? 4 ya. Hasilnya 4 di sini, maka 4 dikali A hasilnya adalah 4A. Ditambah B dikali min 2 hasilnya adalah min 2B ditambah dengan C. Maka ini kita dapatkan sebagai persamaan yang kedua. Selanjutnya kita masukkan titik 3,4 ke dalam bentuk umum fungsi kuadrat, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Maka kita dapatkan di sini sama dengan fx-nya kita ganti dengan 4,
Terus AX kuadratnya, X-nya kita ganti dengan 3 ya. Jadi A dikali dengan 3 dikuadratkan ditambah B dikali dengan 3 ditambah dengan C. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 4. A dikali 3 kuadrat hasilnya adalah berapa nih? Yaitu 9 ya. Jadi 9 dikali A hasilnya adalah 9A ditambah 3 dikali B yaitu adalah 3B ditambah dengan C. Maka ini kita dapatkan sebagai persamaan ketiga. Oke, selanjutnya kita udah dapatkan 3 persamaan. Maka kita akan cari persamaan keempat dan kelima ya. Dengan cara kita eliminasi nih persamaan 1 dan 2 ya. Eliminasi itu berarti kita hilangkan ya. Pada ini pilih persamaan 1 dan 2. Kita tulis dulu persamaan satunya yaitu 0 sama dengan A ditambah B ditambah C. Terus persamaan 2-nya adalah 9 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Nah, yang mau dieliminasi yang mana? Kita cari yang bentuknya paling sederhana. Yaitu yang kita lihat di sini yang paling sederhana yaitu adalah C ya. Maka pada ini yang akan hilangkan adalah yang C-nya. Jadi ini C yang kita eliminasi di sini. Karena C-nya positif, keduanya positif, maka menghilangkannya di sini pada ini menggunakan tanda kurang. Kan C dikurang C nanti hilang ya atau habis. Maka kita tinggal operasikan aja nih yang lain. 0 dikurang 9 hasilnya adalah min 9 sama dengan A dikurang 4A hasilnya adalah min 3A. Terus B dikurang negatif 2B. Maka ini artinya B ditambah 2B hasilnya adalah 3B. Nah, ini ada 9, ada 3 ya. Ternyata kan bisa kita sederhanakan dengan semuanya kita bagi dengan 3 ya. Nanti hasilnya adalah min 3 sama dengan min A ditambah B. Pak, bagaimana kalau tidak bisa disederhanakan? Ya jangan disederhanakan, tetap seperti hasilnya. Nah, ini pada ini sederhanakan karena bilangannya sama ya, bisa kita sederhanakan. Maka kita dapatkan di sini sebagai persamaan keempat. Selanjutnya kita akan cari persamaan kelima dengan cara eliminasi persamaan kedua dan ketiga. Kita tulis dulu di sini. Persamaan keduanya adalah 9 sama dengan 4A dikurang 2B ditambah C. Terus persamaan ketiganya kita tulis di sini 4 sama dengan 9A ditambah 3B tambah C. Maka kita juga sama, kalau yang pertama tadi eliminasinya adalah persama yang C-nya, maka yang ini kita juga harus hilangkan yang C-nya. Kita dapatkan di sini, kita kurang ya. Maka C dikurang C hilang, tinggal yang lain. 9 dikurang 4 hasilnya berapa nih di sini? 5 ya. Terus 4A dikurang 9A hasilnya adalah min 5A. Min 2B dikurang 3B hasilnya adalah min 5B. Nah, di sini sama-sama 5 ya. Ini juga bisa kita sederhanakan. Maka kita dapatkan di sini yaitu dia menjadi 1 sama dengan min A min B. Ini menjadi persamaan yang kelima. Kita sudah dapatkan persamaan keempat dan persamaan kelima. Selanjutnya kita tinggal eliminasi persamaan 4 dan kelima ya. Kita tulis di sini persamaan keempatnya min 3 sama dengan min A plus B. Persamaan kelimanya yaitu 1 sama dengan min A min B. Kita hilangkan, pada ini mau hilangkan yang B-nya. Boleh nggak Pak dihilangkan yang A? Boleh ya. Kalian tinggal diingat-ingat aja nih bagaimana cara menghilangkannya. Ini B-nya satunya positif, satunya negatif, berarti pada ini pakai tanda di sini plus. Ya, karena biar B-nya hilang. Maka kita dapatkan di sini min 3 ditambah 1 hasilnya adalah min 2. Terus min A ditambah min A hasilnya adalah min 2A. Maka kita dapatkan di sini A sama dengan min 2 dibagi dengan min 2 hasilnya adalah 1. Jadi kita udah dapatkan A-nya 1 ya. Kita tinggal cari nilai B dan C-nya. Sekarang kita cari nilai B-nya dari nilai A yang sudah diketahui, yaitu dengan cara substitusikan A sama dengan 1 ke persamaan 4. Boleh nggak Pak ke persamaan 5? Boleh ya, tapi pada ini pakai yang persamaan 4. Kita tulis di sini persamaan 4 yaitu min 3 sama dengan min A plus B. Kita dapatkan di sini sama dengan min 3, A-nya kita ganti dengan 1 jadi min 1 ditambah B. Maka kita dapatkan B sama dengan min 3, min 1-nya pindah ke sini jadi plus 1. Jadi B sama dengan min 3 ditambah 1 hasilnya adalah min 2. Kita udah dapatkan yang B. Sekarang kita tinggal cari yang C ya.
dengan cara substitusikan A sama dengan 1 dan B sama dengan min 2 ke persamaan 1. Boleh nggak Pak ke persamaan 2 dan 3? Boleh ya. Kita cari aja yang paling sederhana. Nah, sekarang pada ini pakai yang persamaan 1 karena yang paling sederhana. Kita masukkan aja di sini persamaan satunya. 0 sama dengan A plus B plus C. Nanti A dan B nya kita ganti dengan 1 dan min 2. Maka kita dapatkan di sini 0 sama dengan A nya kita ganti dengan 1 ditambah dengan min 2 ditambah dengan C. Maka kita dapatkan di sini sama dengan 1 ditambah min 2, hasilnya adalah min 1 terus ditambah C. Ini nolnya di sini ya. Maka kita dapatkan C sama dengan 0 ditambah, ini tadinya min pindah ke sini jadi plus ya. Jadi 0 tambah 1 hasilnya adalah 1. Dah kita dapatkan nilai A, B, dan C-nya. Berarti kita bisa bentuk fungsi kuadratnya. Jangan lupa kita tulis dulu fungsi kuadratnya, yaitu fx sama dengan ax kuadrat plus bx plus c. Nanti a-nya kita ganti dengan 1. Jadi 1 kali x kuadrat hasilnya adalah x kuadrat. Terus b-nya kita ganti dengan min 2. Jadi min 2 kali x hasilnya adalah min 2x. Terus c-nya ganti dengan 1. Jadi di sini adalah plus 1. Nah, ini adalah bentuk dari fungsi kuadrat yang diketahui 3 buah titik ya, atau melewati 3 buah titik. Oke ya, oke itu saja untuk materi hari ini. Cukup lumayan padat, tapi gampang ya. Yang penting kalian perhatikan dengan baik. Dan pada ini ucapkan terima kasih untuk yang hari ini sudah mau belajar. Yang kedua, tetap semangat belajar ya untuk meraih cita-cita kalian. Dan yang ketiga, perbanyak latihan soal nih untuk menambah pemahaman kalian tentang materi pembelajaran hari ini. Dan yang terakhir, Pak Dini ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.